kita semua mikir kulkas itu tempat paling aman buat makanan kan? Tapi, gimana kalau kebiasaan kita ini justru bikin kesehatan kita terancam? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar fakta-fakta mengejutkan soal makanan apa aja yang ternyata haram hukumnya masuk kulkas. Ini nih, pertanyaan yang penting banget buat kita renungin. Kita kan udah percaya banget ya sama kulkas buat jaga makanan biar awet. Tapi ternyata loh, buat beberapa jenis makanan, kulkas itu malah bisa jadi musuh bebuyutan. Coba dengerin kutipan ini. Serem banget. Setelah 24 jam, makanan itu berubah jadi karsinogen. Dan Anda akhirnya makan racun. Wow, ini mungkin kedengarannya ekstrim ya, tapi ini nunjukin betapa seriusnya masalah ini. Kalau kita udah ngomongin karsinogen atau zat pemicu kanker, ini udah bukan lagi soal rasa atau tekstur, tapi ini soal keselamatan dan kesehatan kita semua. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Yuk kita gali lebih dalam kebenaran dingin di balik pintu kulkas Anda. Selama ini kita anggap kulkas itu kayak kotak ajaib yang bisa ngawetin apa aja. Tapi faktanya, buat beberapa makanan, kulkas itu malah jadi tempat inkubasi. Bukan inkubasi buat jadi lebih baik, tapi buat ngilangin rasa, ngerusak nutrisi, dan bahkan ngebentuk zat-zat berbahaya. Ini mitos besar yang mau kita patahkan hari ini. Nah, sekarang kita kenalan sama tersangka pertama kita. Ini bahan makanan yang kayaknya ada di semua dapur di dunia deh. Apa itu? Tomat. Pasti pernah ngalamin kan? Gigi tomat yang baru keluar dari kulkas, rasanya aneh, hambar, banyak airnya, pokoknya nggak enak. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada tomat suhu ruang yang rasanya kaya, manis, wangi. Di sisi lain, tomat dari kulkas yang pucet, lembek, dan rasanya kayak, ya gitu deh, beda banget kan? Bikin kecewa. Dan ternyata, masalahnya itu jauh lebih dalam dari sekedar rasa loh. Ini adalah perubahan permanen di level genetik. Jadi, suhu dingin itu secara harfiah mematikan saklar gen yang tugasnya menciptakan rasa dan aroma khas tomat. Mati selamanya. Ini dia datanya. Menurut sebuah studi dari University of Florida, ada lebih dari 500 gen di dalam tomat yang aktivitasnya berhenti total atau melambat drastis gara-gara dimasukin kulkas. 500! Dan yang paling parah, kerusakan ini sifatnya permanen. Jadi meskipun tomatnya kamu keluarin lagi biar anget, rasa aslinya itu gak bakal pernah balik lagi, hilang. Terus gimana dong cara nyimpen yang bener? Nah, ini dia kuncinya biar rasa dan nutrisi tomat tetap sempurna. Pertama, simpen aja di suhu ruang. Kedua, taruh dengan posisi batangnya di bawah, ini buat ngurangin penguapan. Dan yang paling penting, jangan pernah simpen di dalam kantong plastik. Itu malah kayak ruang penyiksaan buat tomat. Gasnya keperangkap dan bikin cepet busuk. Oke, tomat udah. Sekarang kita pindah ke tersangka kedua. Dan yang ini ada peringatan kesehatannya yang serius banget. Kita ngomongin soal kentang. Jadi begini ceritanya. Waktu kentang dimasukin ke kulkas, patinya itu bakal berubah cepet banget jadi gula. Mungkin Anda pernah notice, kentang dari kulkas rasanya jadi lebih manis. Nah, itu bukan pertanda baik. Justru itu awal dari masalah. Nah, disinilah reaksi berantai yang berbahaya itu dimulai. Coba perhatikan. Pertama, kulkas mengubah pati jadi gula. Oke? Terus, yang kedua, waktu Anda masak kentang ini di suhu tinggi, misalnya digoreng buat jadi kentang goreng atau dipanggang, gula yang tadi udah banyak itu bereaksi dengan asam amino. Hasilnya, terbentuklah zat bernama akrilamida. Dan zat ini diklasifikasikan sebagai kemungkinan karsinogenik buat manusia. Ngeri kan? Dan seberapa cepat perubahannya? Cuma dalam 2 minggu di kulkas, kandungan gula di dalam kentang bisa meroket sampai 3 kali lipat. 3 kali lipat. Ini artinya bahan bakar buat ngebentuk zat berbahaya tadi jadi makin banyak. Terus gimana biar aman? Gampang kok. Simpen kentang di tempat yang sejuk, gelap, dan kering. Pakai kantong kertas atau keranjang biar ada sirkulasi udara. Dan ini tips pro. Jangan pernah simpen kentang dekat bawang. Kenapa? Karena mereka itu saling mengeluarkan gas yang bikin satu sama lain jadi cepat busut. Musuhan mereka. Oke, tersangka terakhir kita ini unik banget. Ini adalah makanan yang secara teori bisa awet ribuan tahun, tapi bisa hancur cuma dalam beberapa minggu di kulkas. Yap, kita lagi ngomongin madu. Lihat deh bedanya. Jelas banget, madu yang disimpan di suhu ruang itu kondisinya cair, lembut, dan yang paling penting, kekuatan antibakteri alaminya itu maksimal. Tapi madu dari kulkas,
dia jadi mengkristal, keras kayak batu, dan yang lebih parah lagi, kekuatan antibakteri supernya itu jadi berkurang. Sayang banget kan? Jadi, ada dua masalah utama di sini. Pertama, suhu dingin tuh mempercepat proses kristalisasi, bikin madu jadi susah banget dipakai. Kedua, dan ini yang lebih bahaya, waktu kita buka tutup kulkas kan ada kondensasi tuh, uap air. Nah, uap air ini bisa masuk ke madu, bikin madu jadi lebih encer, dan akhirnya ngerusak enzim-enzim antibakteri alaminya yang super kuat itu. Tapi tenang, kalau madu Anda udah terlanjur mengkristal, ada cara gampangnya kok buat benerin. Cukup rendem botolnya di air hangat. Ingat ya, hangat, bukan panas. Terus diumin aja 10-20 menitan sambil diaduk pelan-pelan. Jangan sekali-kali pakai microwave ya, karena panas yang ekstrem itu bakal ngerusak semua kebaikan di dalam madu. Sayang kan? Oke, jadi dari semua ini, mari kita bikin rangkuman dan kita buat beberapa aturan baru yang lebih cerdas buat dapur kita. Kita ubah kebiasaan lama yang mungkin kurang tepat, jadi pilihan yang lebih sadar akan kesehatan. Nah, tabel ini ngerangkum semua poin penting kita. Jelas dan gampang diingat. Tomat kehilangan rasanya selamanya. Kentang berisiko jadi karsinogenik. Madu kehilangan kekuatan supernya. Dan solusinya? Ternyata simpel banget kan? Cukup simpan mereka di tempat yang benar, di luar kulkas. Pada akhirnya poin utamanya bukan buat nakut-nakutin Anda sama kulkas. Kulkas itu alat yang hebat kok. Intinya adalah soal pemahaman. Dengan ngerti ilmu di balik makanan kita bisa bikin pilihan yang jauh lebih baik yang bisa memaksimalkan rasa, nutrisi, dan tentunya kesehatan kita. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Selain 3 makanan ini, kira-kira aturan dapur tradisional apa lagi ya yang selama ini kita ikutin aja tanpa bertanya, padahal mungkin ada cara lain yang lebih baik, lebih aman, dan lebih sehat? Coba deh dipikirin.